selalu meliputi kehidupan kita. Indahnya Natal. Demikian pujian kita tadi. Mari kita akan masuk dalam pelayanan firman. Terlebih dahulu saja kita berdoa. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itulah tema nasional yang diangkat pada kesempatan ibadah Maranatha pemuda-pemudi jemaat GPI Semanggi Sepang. Dalam subtema melalui Natal kita tingkatkan, kita tunjukkan sikap damai sukacita demi terwujudnya damai Kristus di antara sesama. Kami saat ini mau membaca, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman Tuhan ketika kami baca, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami, khususnya di masa pemuda-pemudi. Berfirmanlah di masa Maranatha ini. Kami menyambut firman Tuhan yang bersukacita. Amin. Pemuda-pemudi yang saya kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Saya akan baca satu ayat saja tanpa menghilangkan makna ayat sebelum dan sesudah dari 1 Yohanes pasal 4. Saya baca ayat 10. Baik, kalau semua sudah menemukan, saya akan baca dan setelah itu sama-sama membaca. Ada yang buat tabnya dan ada baca Alkitabnya. Saya baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Semua yang orang kita dan kontennya ucapkan kalimat ini. 1, 2, mulai. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Iya. Kalau mudah yang saya kasih Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama pada malam hari ini dengan puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Allah. Memang kalau saya lihat di Turkinya ini Turki yang kreatif, namun kalau orang tidak terbiasa dengan seperti ini mungkin dia rasa ngantuk dan seterusnya. Tetapi saya lihat ini luar biasa penampilan dari adik-adik muda yang ada. Kita beri tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Untuk siapakah Natal itu? Kalau muda yang saya kasih Tuhan, kalau saya tanya kepada kaulah muda yang ada, untuk siapakah Natal itu? Ya, satu dunia tidak waktu
senantiasa terus berjuang dalam hidup ini, ya seperti Pak Ketua Jemaat tadi bilang, ya memang HP ini perlu toh. Kalau saya tanya generasi muda, perlu nggak itu HP? Perlu, pasti perlu Pak Ketua. Tapi Pak Ketua bilang kan, jangan juga terus tidak pagi, tidak malam, tidak siang. Setiap saat hanya di HP saja kerjanya. Apalagi yang ada wifi ya. Enak itu. Tapi hendaklah dalam hidup ini kalian menempa kehidupan kalian, kalian mengisi hari-hari hidup kalian ini supaya dalam kehidupan ini kalian waktu-waktu yang ada ini gunakan untuk apa? Yang mahasiswa tentu belajar, yang siswa juga belajar. Karena pandemi COVID-19 ini ya menuntut kita ini yang ada lebih banyak apa? Daring ya. Tapi puji Tuhan kita sudah ada di level berapa sekarang? Batal atau jadi itu Pak Ketua? Nanti yang diterapkan level berapa itu? Ya, mudah-mudahan kita akan senantiasa bisa berjuang dalam hidup ini ya sebagai kaum muda ya, berjuanglah dalam kehidupan ini supaya dalam kehidupan kalian bagaimana kita melihat bahwa Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita ya, Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka dalam hidup ini hendaklah kita juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Jadi garis vertikal dan garis horizontal itu hendaknya senantiasa bisa kita upayakan dalam hidup ini. Sehingga kalau saya katakan di sini dengan no pain no gain. Ya, kalau dikatakan di sini bahwa dalam hidup ini living in prayer, berarti dalam hidup kehidupan ini waktu kita harus senantiasa apa? Berdoa. Ini sesuai dengan kreativitas yang ada. Kita melihat dari siang ya aktif yang memang seksi dekorasi atau bukan seksi dekorasi tapi terus membuat Christmas night games luar biasa. Jadi Yohanes 3 ayat 16 yang ada ini mari kita perhatikan bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita orang ini yang ada hendaklah sungguh-sungguh percaya, bukan cuma di bibir, bukan cuma hanya di lidah. Karena terkadang kalau hanya di bibir, hanya di lidah saja, nah itu masih nonsens. Nah, seperti ketua juga bisa sambutan tadi itu, ada orang yang memang pengetahuannya luar biasa secara kognitif, tetapi pengaplikasian, pengejawantahan dari kata percaya itu masih nihil, masih nonsens, masih omong kosong. Semua generasi muda yang ada, ya, youth gets, suka istilah-istilah ini, youth gets, supaya dalam kehidupan kalian, ya memang betul-betul kita aplikasikan ini. Yohanes 3 ayat 16 ini sering menjadi berita anugerah, termasuk tadi juga menjadi berita anugerah Allah luar biasa. Sehingga terkait dengan itu pula dari perikop yang saya ambil satu ayat saja ini, dia pengejawantahan dari pengaplikasian dari apa yang dikatakan tadi di sini. Seperti kata firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya
agak lagi. Tapi saya harus sampaikan ini sehingga ketika saya lihat dari ini gambaran yang ada ini, joy to the world, lanjutkan. Itu. Jadi joy to the world dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, sehingga ada Christmas COVID-19 dengan varian baru. Apa nama varian barunya itu? Apa? Coba kasih kuat. Cari apa nama varian baru COVID yang ada sekarang? Pak Ketua diingat ini. Ya? Oh iya leh. Pak Ketua ini ajak Omikron. Hati-hati jangan. Omikron itu kalau menyerang, ya kita kan harus berjuang bagaimana kita menerima kasih Allah kan? Ya, kasih Allah sudah kita terima. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan kita juga mengasihi Allah. Karena kasih Allah itu yang Dia nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat menebus dosa kita. Maka kita harus berjuang memenangi COVID-19 dengan varian baru Omikron. Sehingga ini nyong-nyong ganteng ini dan nona-nona manis pakai masker. Nah itu yang harus kita lakukan. Saya tidak pakai masker karena saya bicara seperti tadi apa ini yang cantik dan ganteng. Pasti ya. Baik, saya mau mengajak di sini supaya dalam kehidupan kaula muda, ya kan, sebagai pemuda-pemudi Kristen, youth kids, mari kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 28, jangan cuma dipampang di sini. Marilah kepada semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, memang dalam situasi COVID ini orang sudah pada lelah, orang sudah pada capek. Bagaimana dalam hidup ini supaya tetap tegar, mekar, kuat, iman, imon, hikmah. Hafal ini. Tegar, mekar dalam iman, imon, hikmah. Sehingga dalam hidup kita bisa memerangi apa yang disebut dengan ketika kita saat ini Christmas COVID-19 dengan varian baru Omikron. Kita tidak takut, kita tidak cemas. Karena iman, imon, hikmat Tuhan kasih. Tuhan beri buat kita. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan haleluya beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya sungguh-sungguh tidak hanya di mulut dengan iman, dengan apa lagi? Dengan imun, dengan hikmat, maka niscaya kita disanggupkan untuk menghadapi situasi dunia ketika kita akan memasuki tahun rahmat, tahun berkat Tuhan, 1 Januari tahun 2022 dengan sehat jasmani, sehat juga rohani kita, sehingga mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, saya lihat di sini ada yang olahragawan atau malas olahraga. Nah, kerahkan badan kita juga ya, supaya dalam kehidupan kita mensana in corpore sano, di dalam
Mudah-mudahan yang ada ini tidak seperti ini. Amin. Iya. Terkait dengan itu pula maka ketika kita mampu dalam hal ini beribadah, ibadah jangan cuma dilihat kalau kita sudah memuji Tuhan dalam gedung gereja. Ingat Roma 12 ayat 1 apa bunyinya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita sebentar keluar dari gedung gereja ini, kita tetap menunjukkan sikap perilaku kita yang tentu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ibadah kita. Sehingga dengan demikian tema kita, tema secara nasional yang kita harus upayakan terus, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya, sudahkah kalian yang ada di sini berupaya untuk bagaimana dalam hidup ini ada satu gerakan? Gerakan. Ya kemarin itu yang ditayang-tayangkan itu kan sudah ada upaya atau gerakan apa namanya itu? Halo ketua, gerakan apa namanya itu? Bakti sosial. Oh iya, ada gerakan bakti sosial. Kalau bisa jangan cuma di hari Natal tuh bakti sosial. Misalnya ada warta jemaat juga tuh, biasa warta jemaat apa tuh? Ada kerja bakti. Ada pemuda, dan cuma majelis jemaat harian atau cuma majelis berapa orang saja. Pemuda malah seperti acara lain itu kecil saja ya, kecil. Tapi masih banyak hal-hal lain yang pemuda-pemudi yang pasti di sini youth supaya dalam hidup ini tunjukkan, buktikan inilah youth supaya terus berjuang dalam hidup ini, berjuang untuk solideo